Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang rangkuman bab 1 sampai 3 saya yang berjudul Pengaruh Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas Konsumen OVO yang disusun oleh Cindy Aprilia Robiani. NIM-nya 14011741114. Langsung saja. Yang pertama ada bab 1 latar belakang. Nah, di latar belakang ini saya menjelaskan tentang sistem pembayaran di Indonesia. Yang kedua, perkembangan digitalisasi di bidang keuangan. Yang ketiga, e-commerce berkembang dalam sistem pembayaran. Nah, e-commerce berkembang dalam sistem pembayaran ini awal munculnya e-money. Yang keempat, fenomena mengenai kemudahan pembayaran melalui e-money. Dan yang kelima adalah persaingan e-money di Indonesia. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu yang pertama adalah bagaimana cara OVO untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang kedua, bagaimana cara OVO untuk mempertahankan kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan antara kepuasan pelanggan dengan loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini muncul karena adanya rumusan permasalahan. Nah, yang pertama itu adalah untuk mengetahui apa yang dilakukan OVO untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang kedua, untuk mengetahui cara OVO untuk mempertahankan kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana hubungan antara kepuasan pelanggan dengan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini adalah landasan teori untuk penelitian saya. Nah, yang pertama itu ada manajemen pemasaran yang terdiri dari pengertian pemasaran, peran pemasaran, tujuan atau manfaat pemasaran, yang terakhir kaitan manajemen pemasaran dengan riset. Nah, yang kedua ada perilaku konsumen, yaitu pengertian perilaku konsumen, manfaat mengidentifikasi perilaku konsumen, hal-hal yang dipelajari terkait perilaku konsumen, faktor yang dipertimbangkan dalam mengidentifikasi perilaku konsumen, dan yang terakhir kaitan perilaku konsumen dengan riset. Selanjutnya ada variabel X. Nah, variabel X di penelitian saya adalah kepuasan pelanggan, yaitu definisi kepuasan pelanggan, manfaat kepuasan pelanggan, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, dan bagaimana cara mengukur kepuasan pelanggan atau yang dimensi kepuasan pelanggan. Selanjutnya variabel Y di penelitian saya yaitu loyalitas konsumen. Eh, Yaitu pengertian loyalitas konsumen, faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen, manfaat bagi perusahaan jika konsumen loyal, dan yang terakhir dimensi atau alat ukur tingkat loyalitas konsumen. Nah, selanjutnya ada hubungan antara kepuasan pelanggan terhadap loyalitas konsumen. Di hubungan antara kepuasan pelanggan terhadap loyalitas konsumen ini ada penulis, tahun, negara, jumlah responden, hasil korelasi, dan industri. Lalu selanjutnya jurnal peneliti terdahulu, yaitu terdiri dari nama peneliti, negara, variabel, hasil, penelitian terdahulu, dan penelitian yang diangkat. Nah, di penelitian terdahulu dan penelitian yang diangkat itu ada persamaan dan perbedaan. Selanjutnya ada kerangka pemikiran penelitian yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Yang terakhir ada hipotesis penelitian. Nah, kerangka pemikiran, kepuasan pelanggan terhadap loyalitas konsumen. Nah, kepuasan pelanggan menurut Angelova dan Zikiri 2011 ini yang mempengaruhi kepuasan pelanggan yaitu layanan dan memenuhi harapan pelanggan. Dan selanjutnya loyalitas konsumen menurut Junaidi 2019, loyalitas konsumen dipengaruhi karena sikap dan perilaku. Selanjutnya ada bab 3, metodologi penelitian. Nah, saya memilih populasinya itu pengguna OVO yang sudah loyal dan pengguna lama. Nah, sampelnya itu 289 sampel dan menggunakan teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner. Jenis datanya itu primer, teknik pengumpulan datanya langsung dari lapangan, kuesioner. Nah, selanjutnya ada variabel operasional. Yang pertama adalah kepuasan pelanggan eh, memiliki dimensi layanan dan memenuhi harapan pelanggan. Nah, indikatornya dari layanan ini, layanan yang memuaskan dan tidak ada keluhan.
Nah, contoh dari pernyataan layanan yang memuaskan yaitu kepuasan pelanggan secara keseluruhan dengan pengiriman layanan seluler. Nah, no item diberikan 1 dan skalanya ordinal. Yang kedua, tidak terjadi keluhan. Nah, contoh pernyataannya yaitu seberapa baik layanan yang diberikan dibandingkan dengan yang ideal. Nah, yang kedua ada memenuhi harapan pelanggan. Indikatornya itu melakukan pembelian ulang. Eh, Contoh pernyataannya itu sejauh mana layanan yang diberikan dibandingkan dengan yang ideal. Nah, nomor itemnya itu diberikan 3. Skalanya itu ordinal. Lalu selanjutnya ada loyalitas pelanggan, yaitu dimensinya ada sikap dan perilaku atau loyalty action. Indikator dari sikap itu tindakan pembelian lokal dan motivasi. Contoh pernyataan dari tindakan pembelian lokal itu adalah saya akan terus pergi ke tempat-tempat yang menjual makanan organik. Nah, diberikan nomor itemnya 5, yaitu skala ordinal. Indikator selanjutnya motivasi. Dan contoh dari pernyataannya itu, saya membeli makanan organik karena ini adalah pilihan yang terbaik untuk saya dan keluarga saya. Nomor itemnya itu 6 dan skalanya itu ordinal. Yang terakhir perilaku atau loyalty action, yaitu pembelian ulang. Contoh pernyataannya, saya akan terus membeli makanan organik di masa depan. Nomor itemnya itu diberikan 7 dan skalanya ordinal. Selanjutnya ada teknik analisis, yaitu teknik analisis deskriptif, analisis regresi linear sederhana, perubahan data ordinal menjadi interval, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini dibagi menjadi 3, yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji T atau uji parsial. Dan yang terakhir di bab 3 ini adalah uji hipotesis. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Maaf bila ada yang salah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.